Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah, nomor PP 2010 442023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atlas dan katalog galaksi cincin tubuh. AM87 atau ARP dan Medour pada tahun 1987 melakukan survei yang cukup komprehensif dari langit selatan untuk mencari galaksi aneh dan berinteraksi yang terlihat di pelat survei fotografi 3A-J sebagai bagian dari survei langit satelit Inggris. Seperti yang telah dicatat oleh AM87 atau galaksi cincin, dalam konteks terisolasi dari katalog khusus ini adalah deskriptor yang didefinisikan secara morfologis murni. Akibatnya, deskriptor ini mencakup beberapa jenis galaksi yang berbeda. Yang pertama, galaksi yang relatif normal dengan cincin luar dalam sistem RC3 dari De Vauclairus. Ini diketik sebagai RS galaksi dan disebut galaksi bercincin luar dalam kompilasi oleh Buta 1995. Cincin luar tidak jarang dan umumnya dipahami dengan baik. Yang kedua, galaksi cincin kutub, sistem yang dianggap sebagai penggabungan lanjutan dengan satelit yang terganggu sekarang mengorbit galaksi induk di atas kutub dan membentuk struktur seperti cincin. Ini adalah objek yang sangat langka yang disampaikan oleh Whitmore pada tahun 1950. Yang ketiga, ada sistem tumbukan disebut cincin di RC3. Selanjutnya, FMA menunjukkan dua jenis cincin dominan dalam katalog dan memisahkannya menjadi dua kelas yang berbeda. Tipe O untuk cincin luar atau resonansi dan tipe P untuk cincin klasik atau tabrakan. Kesimpulan utama dari makalah itu adalah bahwa tipe P cincin galaksi-galaksi konsisten dengan skenario tabrakan langsung yang diperjuangkan dalam periode waktu yang sama oleh Bass dan Spiegel pada tahun 1976 dan secara independen oleh Lynch dan Pomfrey pada tahun 1976. Tiga penulisan ini secara independen memeriksa dan mengklasifikasi ulang masing-masing dari 500 plus kategori 6 galaksi cincin di AM87. Hanya galaksi tipe P pada sistem klasifikasi FMA yang dipertahankan untuk meneliti ini. Artinya objek apapun dengan cincin kecerahan permukaan yang relatif tinggi dengan nukleus yang sering ditempatkan secara asimetris atau dalam beberapa kasus tidak ada, diberi klasifikasi P dan dipertahankan. Objek dengan cincin luar yang lebih menyebar atau berbulu dengan kecerahan permukaan yang umumnya agak lebih rendah, dengan daerah nuklir yang cukup besar atau tonjolan yang ditempatkan secara simetris terhadap cincin, dianggap sebagai tipe O. Contoh cincin galaksi. Beberapa keterangan umum dan demografi. Cincin dipilih murni berdasarkan morfologi mereka, bukan berdasarkan lingkungan dekat atau jauh mereka. Kami menganggap sangat mungkin bahwa pendamping optik ini adalah penumbuk yang secara masuk akal, bertanggung jawab atas percikan gravitasi dan respon pembentukan bintang seperti cincin yang diprediksi atau ditentukan oleh simulasi. Dari 64 perusahaan dengan pergeseran merah yang diterbitkan, 60 memiliki pergeseran merah yang menempatkan mereka pada jarak yang sama dengan cincin itu sendiri. Dalam keempat contoh lain di mana salah satu pendamping yang tampak terbukti menjadi objek latar belakang, selalu ada calon penumbuk tambahan yang di bidang pandang yang sama. Meskipun kecepatan radial umum bukanlah konklusif bahwa setiap objek tertentu adalah penumbuk, hal itu jelas menunjukkan bahwa sebagian besar objek tersebut bukanlah objek latar belakang atau latar depan. Kebetulan 111 rekan nyata masih membutuhkan pergeseran merah. 43 dari cincin itu sendiri tanpa kecepatan yang dipublikasikan. Cincin galaksi dalam katalog ini memiliki mencakup lebih dari faktor 100 faktor di galaksi. Luminositas dengan morfologi seperti cincin bisa sama redupnya dengan MK sama dengan 19 Mach dan terang MK sama dengan 25 Mach. Kas cincin galaksi memiliki MK sama dengan 23 Mach yang agak lebih redup daripada lutut dalam fungsi luminositas bidang umum. Tabrakan biasanya setengah magnitudo lebih redup daripada pusat target galaksi tetapi versinya besar, kurang lebih 0,75 Mach. Diameter cincin ini dikatalogkan di sini mencakup rentang yang luas, yang secara luas mencapai puncaknya pada 30-40 kpc, tapi meluas hingga nilai sebesar 70 kpc. Tak satu pun dari plot ini
pendapat untuk populasi terpisah dari cincin galaksi hanya berdasarkan sifat fisik ini. Selanjutnya cincin kosong. Beberapa cincin galaksi misalnya AM0058-220, AM1953-260, ARP 147, dan 7ZW466 tidak memiliki komponen yang jelas yang dapat dengan jelas diidentifikasi sebagai nukleus. Morfologi objek-objek semacam itu dengan tepat disamakan dengan cincin asap. Ukurannya nukleus mungkin karena galaksi target tidak pernah memiliki nukleus yang sangat penting untuk memulai, yaitu bahkan sebelum ditemukan, atau mungkin waktu interaksi yang dikombinasikan dengan sudut pandang khusus kami. Kami mendapatkan nukleus di cincin atau malah bingung dengan si penyusup. Dalam kasus lain, nukleus mungkin telah terganggu oleh tumbukan. Modeler rinci akan menerangi kemungkinan ini. Selanjutnya cincin ganda. Cincin galaksi. Cincin ganda AM2136-492 patut diperhatikan. The Cardwell atau AM0035-335 adalah contoh lain dengan cincin nuklir kompaknya yang terkenal. Sedangkan AM0339-625, AM1323-2222, dan AM1354-250 mungkin merupakan contoh lain yang kurang jelas dari kelas ini. Angka 6 menunjukkan gambar AM0339-625 yang terbentang yang menggambarkan fiturnya yang terfragmentasi seperti cincin luar. Meskipun beberapa struktur cincin tampaknya menjadi fitur umum dalam simulasi numerik dan pemodelan analitik. Berikut contoh dari cincin galaksi atlas. Perhitungan sederhana mengenai frekuensi semu dari cincin galaksi mengarah ke yang agak mengejutkan atau hasil yang menarik. Frekuensi relatif dari fenomena cincin ditemukan setidaknya 1 dalam 1000. Mengingat bahwa AM lapatnya memeriksa sekitar 100.000 galaksi dan dari yang dikatalogkan hanya 100 cincin. Jika struktur cincin dapat dideteksi secara jelas untuk satu skala waktu dinamis dan jika lajur tumbukan konstan sepanjang waktu kosmik, maka sekitar 1 dari setiap 10 galaksi dalam volume yang sama ini diperkirakan akan terganggu dengan cara yang sama selama waktu Hubble. Mengingat ruang parameter terbatas yang tersedia untuk tabrakan depan terjadi, ini sangat menunjukkan bahwa jika objek jenis pengiring ini isotropik atau dan hanya sebagian kecil dari mereka yang menghasilkan cincin, maka sebagian besar galaksi dalam volume lokal mungkin telah dipukul dengan parameter temukan yang berbeda oleh pendamping yang masanya sebanding dengan penumbuk galaksi cincin biasa. Simulasi komputer interaksi galaksi pertama kali menunjukkan bahwa cincin galaksi-galaksi dapat secara meyakinkan diciptakan oleh tabrakan langsung antara galaksi satelit dengan jaringan primer. Pengamatan prototipe cincin galaksi seperti Cardwell atau Forsbury dan Hawarden pada tahun 1977 dan cincin Lindsay-Shapley masing-masing mengkonfirmasi prediksi sebanyak yang ditemukan dalam bukti dan dalam kisaran jarak kecepatan dan sudut posisi yang diharapkan untuk peristiwa tabrakan langsung. Penelitian ini mengikuti karya awal dari Fred Ryu pada tahun 1986 dan memperluas konfirmasi teori ini dari segelintir galaksi yang ke sampel yang relatif lengkap lebih dari 100 yang diduga dikatakan sebagai cincin galaksi. Namun, ada prediksi lain secara fundamental bertentangan dengan apa yang diamati untuk sampel ini cincin galaksi. Prediksi itu berasal dari kosmologi strip CDM, di mana lebih banyak galaksi satelit diharapkan mengorbit galaksi pusat daripada yang sebenarnya diamati. Membuat satelit-satelit ini tidak percaya atau baik melalui peristiwa supernova, interaksi, kondisi awal, atau tidak mencegah. Mereka berinteraksi secara gravitasi dan karena itu mereka juga harus bertanggung jawab untuk menciptakan cincin melalui tumbukan yang berbanding lurus dengan jumlah mereka dengan menghormati rekan-rekan tabrakan bercahaya. Mereka contoh dari cincin galaksi tanpa menumbuk optik yang masuk akal. Tidak ada Cardwell yang terusir di langit, tidak ada cincin asap tanpa pistol berasap. Tidak ada cincin asap tanpa pistol menembak. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.